Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan membawa renungan dari Kitab Mazmur. Saya akan membacakan Kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan untuk malam ini. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan dan yang menjadi pelakunya. Di dalam Mazmur pasal 1 ini memberikan kepada kita pembelajaran. Pembelajaran yang pertama ialah kata berbahagia. Ada banyak orang ingin bahagia dengan caranya sendiri, dengan upayanya sendiri. Juga ingin bahagia supaya langgeng kebahagiaan itu. Tetapi bisakah seseorang bahagia dengan usahanya sendiri saja? Tentu ada yang membantu, yang menolong, yang memberikan tuntunan supaya seseorang bisa bahagia. Apa ya kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu diukur karena ada uang, ada jabatan, ada kekayaan, ada kesehatan yang dicari orang-orang dunia, dicari secara duniawi? Tentu tidak demikian. Pandangan Kristen tentang kebahagiaan itu berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Jadi kalau saya ingin bahagia, betul-betul mau menikmati kebahagiaan, maka saya perlu dan butuh hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Bagaimana saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Allah? Tentunya bukan usaha saya sendiri. Perlu adanya karya Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan yang berinisiatif membuat saya bahagia. Kalau dari kekuatan sendiri, atau bergantung pada manusia lain, atau kondisi lingkungan, bisa saja kebahagiaan semu ditawarkan dunia, atau kebahagiaan yang ujungnya maut, yang ujungnya menyusahkan hati. Tetapi kebahagiaan dari Tuhan adalah kebahagiaan yang sifatnya kekal, yang membawa kita bukan hanya berhenti di sini, tapi kita akan melanjutkan kebahagiaan sampai selamanya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi langkah-langkah yang serius yang perlu dilakukan oleh saya dan saudara yang mau berbahagia. Yang pertama adalah nasihat-nasihat orang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fanatik, nasihat-nasihatnya jangan didengar, jangan diterima, ditolak saja. Mungkin cara menolaknya bisa lebih bijak, tetapi tidak perlu diikuti jalan nasihat orang fasik. Sekalipun nampaknya baik, indah, dan nampaknya bijak, tapi kalau bertentangan dengan kebenaran Allah, bertentangan dengan kesucian Allah, bertentangan dengan keadilan, tolak. Itu yang pertama, supaya kita bahagia dari dalam, bukan karena fenomena. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jadi perilaku orang berdosa, entah mencuri, berdusta, melakukan kejahatan apapun, jangan diikuti. Jangan memakai sepatunya orang jahat. Jangan memakai pakaiannya orang jahat. Orang berdosa, orang yang dengan sengaja sadar melawan Tuhan. Tidak perlu kita menggunakan cara-cara orang berdosa yang licik, picik, dan yang wawasannya sempit, yang merendahkan, melecehkan, meremehkan sesama, yang mendiskriminasi, bahkan memperbudak sesama, bahkan memenjara sesama. Nah, itu harus ditolak. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan jalan orang berdosa, kita tidak mau ikuti. Maka di sanalah kita mendapatkan kebahagiaan.
Yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak ikut-ikutan dalam kumpulan orang-orang pencemooh, kumpulan kelompok-kelompok orang-orang pencemooh, sukanya ribut, sukanya menjelek-jelekan orang, pro sana jelekin yang satu lagi, pro sini jelekkan yang satu lagi. Kita tidak ada di sana. Kita bukan bagian dari para pencemooh. Mencemooh Tuhan, mencemooh diri sendiri, mencemooh orang lain. Nah, kalau mau bahagia, jangan lakukan itu. Jangan berbuat seperti itu. Hindari kumpulan, kelompok, komunitas yang sukanya mencemooh orang lain, mencemooh Tuhan, mencemooh Allah, mencemooh kehidupan yang harmonis. Kalau ada, tinggalkan. Maka dengan 3 cara ini, kita akan menikmati kebahagiaan. Apa sih intinya? Berarti kita tidak seperti orang-orang jahat itu. Kita tidak lagi mau hidup berbuat yang jahat, yang berdosa. Kita juga tidak mau buat kumpulan-kumpulan yang merusak peradaban. Kita mau ikut meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak adil, yang tidak benar. Maka di sana kita berbahagia. Lalu apa yang menjadi kekuatannya, yang menjadi dasarnya, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan dan meninggalkan kejahatan? Di dalam ayat 2, pemazmur mengatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Apa sih isi Taurat Tuhan? Nah, ada banyak orang melihat Taurat Tuhan itu hanya melihatnya dari seremonialnya saja. Padahal Taurat Tuhan jangan dilihat dari seremonialnya saja. Karena kalau seremonialnya kita tidak lagi hidup di zaman 1450-an sebelum Masehi. Kita tidak hidup di 3500 tahun yang lalu. Tetapi kita sekarang hidup di dalam zaman abad 21. Jadi seremonial ritual keagamaan yang tertulis dalam Perjanjian Lama, baik itu tentang bait Allah, kemah suci, ruang kudus, ruang maha kudus, pemberian persembahan kepada Tuhan dengan korban binatang, dan sebagainya, itu sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, memang kesukaannya Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang sudah digenapi di dalam Kristus, berarti kita hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kalau kita memang mau hidupnya di dalam Kristus, maka Taurat Tuhan yang berikutnya yang kita bisa pelajari adalah kita mesti memiliki satu keinginan untuk membangun relasi komunitas yang sehat, yang benar, yang suci. Walaupun memang tidak akan sempurna. Kita ikuti ibadah, kita ikuti komunitas-komunitas yang baik, baik di kantor, di sekolah, di kampus, di dalam lingkungan keluarga kita. Kita ikuti untuk memperlengkapi kita, menyatakan kasih kita kepada sesama. Nah, kita lakukan itu, saudara dan saya, mari memiliki satu kesempatan berbagi dengan sesama. Itu hukum Taurat yang bidang sosial. Nah, yang berikutnya adalah menyukai Taurat Tuhan berarti hidup memiliki moralitas seperti Allah. Baik, adil, suci. Apa itu baik? Berarti penuh belas kasihan, kerelaan mengampuni, ada kesungguhan untuk berbagi, di dalamnya ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu baik menurut Tuhan. Lalu adil berlaku adil bagi sesama berdasarkan kebenaran. Lalu hidup suci, hidup tidak melakukan kejahatan. Nah, ini adalah hidup yang kesukaannya menurut Taurat Tuhan. Jadi itu kesukaan, bukan hanya kognitif. Jadi saya mau, saya tahu, saya ngerti. Tidak, saya hidupi. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, kita sebagai orang Kristen, orang-orang percaya yang dibenarkan oleh Bapa di dalam Kristus, diangkat menjadi anak-anak Allah dan diadopsi menjadi milik kepunyaannya, kita harus mempraktekkan itu dengan sungguh-sungguh, kebaikan, keadilan, dan kesucian. Memang tidak sempurna, jatuh bangun. Kadang-kadang kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa sempurna memang sampai akhir hidup kita. Tapi setidaknya di bawah pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus, kita akan terus diperbaharui. Kita merenungkan firman Tuhan siang malam. Firman Tuhan lebih dari cukup. Bukan perasaan saya atau pengalaman saya yang lebih penting, tapi firman Tuhan lebih dari cukup. Itu yang perlu diperjuangkan. Lalu kalau kita sudah mengalami hidup di dalam firman kebenarannya,
maka bagaimana hidup kita? Hidup kita harusnya seperti ada diilustrasikan di sini oleh pemazmur, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi betul-betul bisa menjalankan kehidupan. Jadi pepohonan di tepi aliran air itu segar, hidup, tumbuh, bahkan menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya kesukaannya firman Tuhan, itu menghasilkan buah. Buah kasih, buah Injil, buah pelayanan, buah pertobatan, itu perlu dilakukan, perlu dihasilkan. Tentu berdasarkan kekuatan dari Roh Tuhan. Nggak mungkin dengan kekuatan sendiri. Saudara dan saya tidak bisa menghasilkan buah dengan kekuatan sendiri. Kita cenderung berbuat tidak menghasilkan buah. Males. Bahkan kita kadang-kadang munafik atau fanatik. Kita tidak menghasilkan buah. Kita lebih cenderung menjelekkan orang lain. Kita lebih cenderung meremehkan, melecehkan orang lain. Bahkan merendahkan diri sendiri. Tetapi orang yang kesukaannya firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, dia berbuah. Lalu dikatakan, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, tidak layu. Tidak kehilangan semangat walaupun sukar, susah. Hidup di dunia yang fana ini banyak godaan dari si jahat, setan, banyak gangguan dari orang-orang dunia, tipuan dari orang-orang sekitar. Memang banyak, tapi tidak layu, tidak putus asa, tidak frustasi, tidak stres. Jalan terus, penuh dengan kesegaran dan semangat. Sehingga saya dan saudara betul-betul menunjukkan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Lalu berhasil perbuatan baiknya, perbuatan sucinya, perbuatan adilnya. Jadi bukan dalam pengertian berhasil di sini jadi orang kaya, jadi orang yang sukses dalam pekerjaan, tidak hanya di situ. Itu ukuran yang dunia juga bisa tawarkan. Tetapi berhasil menjadi orang yang jujur, yang suci, yang adil, yang baik. Itu keberhasilan. Keberhasilannya kalau ada orang, kita perlakukan orang itu dengan adil. Kita pun bertindak dengan hidup suci, tidak ngomong kotor, tidak menipu, tidak merusak peradaban, dan sebagainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya kalau saudara dan saya hidup kesukaannya firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Tidak kemana-mana. Dan apa akhirnya? Kalau orang fasik gimana? Nah, pemazmur mengatakan orang fasik itu seperti sekam. Ya, sebentar sepertinya ada, tapi lenyap habis. Dia akan dihukum. Orang fasik akan dihukum. Entah sekarang atau nanti. Namanya juga penghukuman. Karena sudah berdosa, berada dalam penghukuman. Dan kalau sudah dihukum, selamanya ada di api neraka. Seperti sekam, habis. Kemudian akan ditiup angin. Tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Dia selamanya akan dinyatakan kesalahannya. Tidak ada pengampunan bagi orang fasik yang sampai selama hidupnya tidak bertobat. Bahkan Tuhan tidak akan memberikan hidup yang kekal. Orang fasik akan berada di dalam kebinasaan. Sementara saudara dan saya yang takut akan Tuhan, yang hidupnya mau bahagia, mau menikmati hidup di dalam Taurat Tuhan, maka Tuhanlah yang menunjukkan jalan kita, orang benar. Jadi kalau dalam pemazmur ini ada dua kelompok manusia. Satu adalah kelompok orang berbahagia yang dibenarkan oleh Tuhan Allah. Yang kedua adalah kelompok orang yang akan binasa, jalannya menuju binasa. Ini adalah kelompok orang-orang fasik. Jadi kalau kita mau refleksikan dalam konteks sekarang, selalu ada dua kelompok ini. Orang yang dibenarkan Allah akan menikmati bahagia, dan orang yang berada di dalam keberdosaan akan mengalami kebinasaan. Ini bukan pilihan. Hidup dibenarkan itu pilihannya Allah. Kalau hidup saya memilih pakaian, memilih suatu keyakinan, memilih pasangan, atau memilih tempat bekerja, itu pilihan saya dengan bebas. Tetapi mendapatkan hidup dan kehidupan, dibenarkan, itu pilihan Tuhan terhadap saya. Nah, apakah saya orang pilihan Tuhan? Berlakulah seperti yang Tuhan kehendaki. Berlaku baik, adil, dan suci. Bukan sembarangan, bukan sesuka hati. Kiranya dengan renungan ini, di malam ini, saudara dan saya diingatkan lagi. Mau bahagia atau tidak? Kalau bahagia, itu pemberian dari Tuhan. Tidak bahagia, yaitu karena perbuatan kita sendiri. Kalau kita bisa bahagia, itu sukacita yang dikaruniakan Tuhan. Lalu bagaimana kita mempertahankan kebahagiaan yang dikaruniakan Tuhan? Hiduplah taat kepada Tuhan. Bukan usaha kita sendiri. Kalaupun kita kerjakan ini dan itu, yang baik, yang adil, yang suci, itu karena pertolongan Roh Tuhan. Nah, kiranya dengan renungan malam ini,
menjadi pembelajaran dan berkat bagi saudara dan saya sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.